Thayyibat wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu, dan makanlah oleh kalian semua. Wa kulu, dan makanlah oleh kalian semua mimma halal, dari perkara razaqakum, yang memberikan rizki pada kalian semua. Pada ma, siapa Allahu Allah, dan makanlah dari rizki yang telah diberikan kepada kalian semua oleh Allah, halalan, pada perkara yang halal, thayyiban, yang bagus. Allah memerintahkan kepada kita ai amrun bimakna ibahah, perintah yang menunjukkan pada makna diperbolehkan. La tadulu lil wujub, tidak menunjukkan pada makna wajib, karena dengan dalil-dalil yang mengarahkan kepada makna ibahah, boleh ya. Bukan berarti perintah di sini adalah perintah tadulu alal wujub yang mengarahkan kepada makna wajib. Tetapi perintah di sini adalah perintah boleh bagi kita untuk memakan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, dari rizki yang halal yang bagus. Silakan Anda makan, bukan merupakan satu kewajiban ya, yang mana di dalam masalah kaidah usul fikih, setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, apabila tidak ada dalil atau qarinah yang mengarahkan kepada makna selain wujud, maka perintah tersebut diarahkan kepada makna wujub, makna wajib ya. Seperti perintah sholat aqimus sholat, di situ ada makna perintah dan tidak ada yang mengarahkan atau dalil qarinah kepada makna selain wajib, maka perintah sholat tersebut tadulu alal wujub, menunjukkan pada mana wajibnya sholat. Nah, ini juga ada perintah. Allah memerintahkan kita untuk memakan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang halal, yang bagus-bagus. Nah, di sini ada qarinah yang mengarahkan kepada makna selain wajib, yaitu makna ibahah. Dengan ayat yang sebelumnya, ketika para sahabat mengadu kepada Rasulullah, segerombolan sahabat ingin mendedikasikan hidupnya untuk sholat seumur hidup. Ada yang ingin puasa terus, ada yang ingin uzlah, gak punya bini, gak mau tidur sama bininya. Ada yang pengen hidupnya dalam keadaan zuhud seutuhnya ya, gak mau tidur di kasur dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Jangan kalian mengharapkan dari apa yang enak-enak dari yang Allah halalkan. Ya, dalam artian bukan berarti kita tidak boleh bermujahadah. Ya, bermujahadah, tetapi dengan sekiranya mujahadah tersebut bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Tapi kalau berlebihan di dalam sholat, berlebihan ya akan berdampak kurang baik pada fisik kita ya, ngedrop, sehingga nanti sholat kita malah jadi tertinggal. Puasa full ya, yang berdahar, pagi puasa, malam puasa full, nggak pernah makan, mati ya. Mengente wali songo ya, Sunan Kalijaga 40 hari nggak makan nggak minum ya, jadi wali. Beda. Allah perintahkan bagi kita untuk memakan dari rezeki yang Allah berikan, yang halal, yang bagus-bagus. Maf'ulun, adapun halalan, halalan itu menjadi maf'ul ya, dari razaqakumullahu halalan, razaqah jadi maf'ul dari razaqah. Wal jaru, adapun jar, wal majruri, dan majrur, jar majrur qablahu, yang sebelumnya maf'ul ya, itu halun menjadi hal. Kulu mimma, hale dari rezeki ya, jadi hal. Muta'alliqun, yang berta'alluq bihi, dengan halalan.
berta'alluq dengan halalan. Wattaqu, dan takutlah kalian semua Allah pada Allah. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah pada Allah, alladzi antum, yang mana adapun kalian semua, bihi dengan Allah itu mukminuna, orang-orang yang beriman. Takutlah kalian kepada Allah yang kalian beriman kepada Allah. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. La yu'akhidukum, tidaklah menyiksa pada kalian siapa Allah. La yu'akhidukum, tidaklah menuntut pada kalian semua atau menyiksa pada kalian semua siapa Allah. Allah tidak akan menyiksa atau menuntut pada kalian semua billagwi, sebab perkara lagun atau perkara yang tidak terpuji. Al-kainina, yang tetap di aimanikum, di dalam janji-janji kalian semua. Wahwa, adapun lagun, itu mah perkara yasbiku, yang mendahului ilahi pada ma al-lisanu, lisan. Yasabukul lisan, dari lisan yang terpeleset, dari lisan kita. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menghukumi dari lagun di dalam lisan kita yang kita terpeleset di dalam ucapan kita, ya, di dalam janji kita. Min ghairi qasdil halfi, dari tanpa tujuan sumpah, ya. Bahwa adapun lagun itu mah perkara yasbiku, yang mendahului ilahi pada ma lisan, sabukul lisan, terplesetnya lisan, min ghairi qasdil halfi, dari tanpa tujuan sumpah. Contohnya kaqaulil insani, seperti ucapan manusia, la wallah, enggak demi Allah, wa bala, ya wallah demi Allah, enggak demi Allah, bala iya demi Allah. Nah, ini ucapan-ucapan seperti itu, sumpah yang sabukul lisan, inilah tidak dihukumi atau tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu. Walakin yu'akhidukum, akan tetapi menyiksa Allah, menuntut Allah pada kalian semua. Walakin yu'akhidukum, akan tetapi menuntut Allah pada kalian semua. Perhatikan, bima, sebab perkara aqadatum, yang mengikat kalian semua dengan ma. Aqadatum, yang mengikat kalian semua. Idza hanastum, ketika menerjang kalian semua, bihi, di dalam yamin. Tetapi Allah akan membalas, menuntut pada kalian semua dengan apa-apa yang telah kalian ikat dari perjanjian kalian semua ketika kalian menerjang sumpah. Ketika sumpah tersebut yang sudah kalian ikrarkan, dari sumpah yang kalian ucapkan, kemudian kalian melanggar sumpah yang telah kalian janjikan atau menerjang sumpah tersebut, maka di situ ada akhdu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hukum yang berlaku. Apa hukumnya? Ya, wa fi qira'atin materi, wa fi qira'at materi, bitahribi, dengan dibaca itu ya, bima, sebab perkara aqadtum, yang kalian mengikat, bitahribi, dengan dibaca tahbib, aqadtum, tasydidi, dan dibaca tasydid. Qiraatin, dan itu dalam qiraah yang lainnya aqadtum. Adapun lafaz aqadtum, walaki yu'akhidukum bima aqadtum, ya,
al-aimana pada sumpah-sumpah yang kalian ikat, al-aimana pada sumpah-sumpah, alaihi atas ma. Gambarannya bi'an halaftun, dengan gambaran kalian bersumpah an qasdin, dari tujuan, dari qasdu, dari niat, dari keinginan. Maka di situ ada hukum Allah. Kafaratuhu, maka adapun kafarahnya ma'aqadtum, perkara yang kalian ikat dengan janji. Kafaratuhu, maka adapun kafarahnya ma'aqadtum ayil yamini, maksudnya kafarah sumpah. Idza hanastum, ketika kalian menerjang fihi di dalam yamin. Kafaratuhu, maka adapun kafarah, bayar kafarah dari sumpah yang kalian langgar, itu in'amu asyarati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Ya, ketika kalian menerjang sumpah, satu sumpah yang kalian ikrarkan, yang kalian ikat dengan perjanjian, ketika kalian menerjang satu sumpah yang telah kalian ikrarkan, maka kalian wajib untuk membayar kafarah, yaitu dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin. Ini orang yang menerjang sumpah, orang yang tidak menepati sumpahnya. Likulli miskinin, itu bagi setiap miskin mudun, adapun 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih 6 sampai 7 ons, berarti kurang lebih setengah liter beras. Ya. Jadi kalau 10 kurang lebih 5 liter. Kalau seliternya 15.000 kali 5 berapa? 75.000 kasih buat bayar kafarah dari sumpah yang kita terjang. Sumpah, saya bersumpah tidak akan bla 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 bla. Kok tahu-tahu sumpah Anda terjang, Anda langgar sumpah, Anda bayar kafarah. Berapa? Memberikan makan 10 orang fakir miskin, dari setiap fakir miskin yaitu 1 mud. Ya Allah ya Karim, min awsatima, dari lebih dari awsatnya perkara atau standarnya perkara. Tut'imuna, yang kalian memberi makan, minhu dari ma ahlikum, pada ahli kalian semua. Ya, dari awsatuma tut'imun, standar makanan yang kalian berikan makanan kepada keluarga kalian. Standar, jangan terlalu yang paling rendah, beras yang 20-an, jangan, nggak boleh. Ya, yang terlalu mahal dari standar yang Anda biasa konsumsi juga jangan. Intinya makanan yang biasa Anda konsumsi, beras yang harga berapa, tuh begitu. Ausat, ya, yang paling tengah-tengah. Ai aqsadahu, maksudnya yang paling tengah-tengahnya mak au walabihi au qasdi au aqsadihi, atau maksudnya ai aqsadihi, maksudnya yang paling tengah-tengahnya ma, wa aghlabihi, dan paling umum-umumnya ma, ya paling umum. Ya jangan beras yang agak umum ente kasih, makanan yang enggak umum yang ente kasih. Buat ngasih makan fakir miskin ente beliin pizza, ya nggak kenyang kalau orang miskin makan pizza. Ya nggak umum, berarti orang Indonesia makannya apa? Nasi bungkus, nanti beliin pizza, ya mahal sih mahal, tapi kan orang kampung biasanya kagak doyan. Nah begitu. Jadi aksadi wa agla, yang tengah-tengah, dan yang umum, kasih umum. Ya ini makan roti, sarapan roti orang kampung kagak kenyang. Ya. Nah ini, jadi lihat standar umumnya. Lihat kebiasaan dari masyarakat itu makannya apa, ya jangan kebiasaannya makan nasi dikasihnya selain nasi, kan repot. La a'lahu, maksudnya tidak yang paling tingginya ma, wala adnahu, dan juga tidak paling rendahnya ma. La a'lahu, tidak paling tingginya ma, wala adnahu, dan juga tidak paling rendahnya. Nah intinya kasih makan 10 fakir miskin. Standar makan orang tersebut apa sih? Biasanya makan nasi padang, nasi padang 10 bagi-bagi ke fakir miskin. Nasi padang itu ada tunjangnya, ada pala kakaknya,
keluarganya berapa, jadi udah tinggal ya seneng banget kalau kita miskin. Kalau dikasih nasi padang launya macam-macam, atau kita ajak ke makan makanan warung padang itu langsung di nyidang gitu. Atau pernah makan nyidang nggak? Itu disediain semua launya itu, nyomot tapi tinggal dihitung. Itu begitu lebih mantap ya. Semua makan ambil diri ya, lebih mantap. Ketika kita menerjang apa kabarnya? Memberi makan 10 fakir miskin. Setiap fakir miskin diberikan 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6-7 ya, 5-6-7 nah, standar ya. Itu kalau ditakar pakai beras kita setengah liter ya. Yang ausat, jangan yang paling tinggi, yang paling dosa, paling rendah juga. Yang umum, jangan yang tidak Wallahu bakarim al-kiswatuhum, atau memberi sandangan pada asratul masakin, atau kalau enggak makanan pakaian. Yang umum dipakai orang-orang fakir miskin, pakai baju koko, puluh gitu. Bima dengan perkara usama ini nama karena pemak kiswatan dengan nama kiswah, pakaian lah penutup. Contohnya kakomisin seperti gamis, wa imamatin dan imamah, wa izarin dan izar, selendang. Anak mau beli imamah buat bayar kafarah, anak kasih santri 10 tuh gamis ya. Jangan usah-usahnya gamis yang murahan begitu, murah-murahan nggak dipakai, nggak ada manfaatnya ini ya. Wala yakfi dan tidak mencukupi, wala yakfi dan tidak mencukupi pada memberikan perkara zukira yang telah disebutkan apa ila miskinin pada orang miskin wahidin yang satu. Itu semua tidak cukup kita berikan hanya pada satu orang fakir miskin. Itu dia miskin, bukan kasih 10-10-nya ke dia, atau duit dari 10 orang fakir miskin kasih ke dia 100.000 buat yang berkafar. Nggak bisa. Harus diberikan kepada 10 orang fakir miskin, tidak satu orang fakir miskin kita berikan semua buat dia. Itu tidak cukup. Layak bertuma memberikan perkara dzikra yang telah disebutkan apa yang tadi itu ila miskinin wahidin pada satu orang miskin. Walai dan itu atas pendapat ini layak fi dzikra dzikra ila miskin asy-Syafi'i. Adapun pendapat Imam Syafi'i, berarti pendapat imam yang lain ada yang mengatakan boleh kasih satu orang fakir miskin. Ustaznya miskin banget ini ya, dia buat Ustaz aja kasih duit 500.000, nggak apa-apa. Menurut pendapat ulama lain ikhtilaful ulama udah ya, ada pakai pendapat yang mana, yang penting situ ada maslahah ya. Jadi pendapat-pendapat yang ada, kol-kol yang ada ini cari maslahatnya gitu, bukan mencari yang ringan-ringannya di dalam kita untuk melakukan ibadah. Ini enggak, kebanyakan santri melakukan ibadah mencari pendapat yang paling ringan biar malas, maksudnya biar enteng ngerjainnya. Itu salah. Berarti dia melalui pendapat yang ringan tujuannya nafsu, ibadahnya karena nafsu. Bukan itu. Pendapat ulama dari pendapat-pendapat yang ada kita cari yang ringan tujuannya dari maslahah, untuk maslahatul umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang awam sholatnya susah benar, nggak mau begini-begini, ya udah ikut pendapat yang begini aja lah, biar dia rajin sholat dulu, baru nanti diajarkan. Tuh ya, cara mengenalkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh lemah lembut dan butuh pelan-pelan, nggak langsung dek orang nggak terima ya. Kan pernah dengar cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang ya, tidak datang sama kiainya nanggung ilmunya, itu kalau diterima taubatnya. Lu marah sekali untuk kiainya dibunuh, sempurnain jadi 100 orang. Jawabannya nggak ngenakin ya, jawabannya nggak kalian aja lo gua bunuh sekalian dah. Kiainya ilmunya nanggung, datang lagi kiai, baru 100 orang nanti bunuh, seluruh dunia yang dibunuh orangnya juga kalau nanti bertobat Allah ampuni. Tuh artinya itu ya, begalnya terenyuh hatinya, akhirnya mau bertobat. Tidak, wah yang diajarkan baginda kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika datang orang Baduy kencing di musola Muhammad, dilanggar Muhammad, apa langsung digampar? Enggak, tunggu dulu.
Sayyidina Umar udah marah-marah, ini orang gue penggal nih, bagaimana ya Rasulullah? Kencing sembarangan ini di dalam masjid. Gak usah urusan gua ini, kalau bahasa kitanya ini urusan gua, tenang aja loh. Tuh Nabi Muhammad SAW melihat masalah sikon kondisi dan sebagainya. Ini yang diajarkan bagi kita Nabi Muhammad SAW yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Ini penting di dalam berdakwah. Ya, jangan dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit orang. Yang ada nanti ya orang untuk beribadah jadi males, apalagi umat akhir zaman jauh dari agama Islam mengenal sholat masih jauh dan lain sebagainya. Tugas kita mengenalkan nilai dakwah Nabi Muhammad SAW yang penuh santun, bil hikmah wal mau'izatil ini yang perlu Anda benar-benar pelajari. Dakwah fardiyah perlu ya, dakwah face to face, ajak orang. Nah, ya paham? Ya Allah ya Biya Karim, au tahriru itku raqabatin, atau memerdekakan budak. Ai itku raqabah, tahrir di mana itku, atau memerdekakan budak ai mukminatin yang beriman. Kama seperti permasalahan fi kafaratil qatli, di dalam kafarah pembunuhan, wattihari dan kafarah zihar, sumpah zihar, hamlan karena mengarahkan lil mutlaqi kepada ucapan yang mutlak, al muqayyadi pada ucapan yang diqayyadi. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Faman maka adapun siapa orangnya itu lam yajid tidak mendapati siapa man wahidan pada satu perkara mimma dari perkara dzukiro yang telah disebutkan apa ma. Kalau memang dia tidak mendapati ketiganya dari tiga perkara di atas tadi, ya masih orang makan 10 nggak mampu, orang yang fakir banget buat makan sendiri aja masih susah, ngutang mulu, berat kayaknya masih makan 10 orang, buat makan anak sama keluarga aja berat banget. Bagaimana Pak Ustaz? Oh ya udah kalau begitu ente kasih baju ke orang fakir, apalagi baju lebih mahal, nggak bisa Pak Ustaz, ganti merdekakan budak. Sekarang udah nggak ada budak Pak Ustaz, kalau begitu bebas dong kapal. Tidak, masih ada pilihan yang selanjutnya itu masya musalah sati ay ya. Maka adapun puasa 3 hari itu kafaratuhu, kafarahnya sumpah ya, kafarahnya sumpah puasa 3 hari berturut-turut. Ini pilihan opsi dari pilihan yang ada ya. Wadhahiru adapun yang zahir, wadhahiru adapun zahirnya siang ya, wadhahiru adapun zahirnya siang puasa ini ya, dari makna siang salasati ayyam, zahirnya itu annahu sesungguhnya sya'an itu la yustaratu, tidaklah disyaratkan apa tatabu'u berturut-turut. Jadi kalau kita lihat dari zahir ayat Al-Quran tersebut, di sini tidak memerintahkan puasa 3 hari secara tatabu, secara berturut-turut. Berarti boleh nyicil satu minggu ini mana bayar 1, minggu depan minggu depan lagi terus selesai ya. Tapi lebih afdal dilakukan berturut-turut karena tanggungan, jangan sampai tanggungan tersebut tidak selesai keburu baru bayar satunya lagi nunggu minggu depan, tahu-tahu belum bayar yang kelas selanjutnya udah keburu berarti dia punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu, yaitu membayar kafaratul ya. Maka sunnahnya dilakukan segera mungkin, kalau bisa ya berturut-turutnya cuma 3 hari, puasa 3 hari kan enak ya. Jadi hikmah puasa itu banyak. Walahi dan atas ini, walahi dan itu atas ini aila yushtaratu at-tatabu ya. Asy-Syafi'i adapun pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i puasa 3 hari tidak disyaratkan berturut-turut, tapi sunnahnya untuk dilakukan secara berturut-turut. Pendapat Syafi'i karena kita mendapat Syafi'i.
yang kita bahas kitab syari'iyah. Balikal mazkur, adapun hal yang telah disebutkan itu semua. Balikal mazkur, adapun hal itu semua itu kafaratu aimanikum, kafarah dari sumpah-sumpah kalian semua. Idza halaftum, ketika kalian menerjang sumpah. Wahanastum, maksudnya kalian menerjang sumpah. Itu semua kafarah bagi orang yang bersumpah dan dia menerjang atau melanggar sumpahnya. Makanya hati-hati dengan bersumpah. Sumpah demi Allah, karena begini. Anda menerjang sumpah, maka Anda wajib membayar kafar. Tapi kalau kafar sumpahnya ma yasbiqu ala lisan, berarti sabqul lisan. Nah, kita kebanyakan kan sumpah ini terkadang buat main-main, wallah ya, wallah billah, kadang begitu ya. Ini hati-hati ya, terkadang kalau memang di situ tidak ada qasdu untuk sumpah, ini tidak terkena khitabi ahdikum, tidak terkena kafarah ya. Tapi hati-hati dengan sumpah. Wahfadzu, dan jagalah oleh kalian semua aimanakum, pada sumpah-sumpah kalian semua. Antang kisuha, dari merusaknya kalian pada aiman. Wahfadzu, jagalah oleh kalian semua aimanakum, pada sumpah-sumpah kalian semua. Antang kisuha, dari merusaknya kalian pada aiman. Malam takun, selama tidak adanya tangkis hanastum bil aiman, menerjangnya sumpah kalian itu ala bi'li birrin, atas mengerjakan perbuatan yang baik, au islahin, atau merukunkan bainan nasi, di antara manusia, kama seperti keterangan fi surat al-Baqarah, yang ada di dalam surat Baqarah. Ya. Jaga sumpah kalian semua, jangan sampai kalian menerjang selama sumpah tersebut tidak berkaitan dengan melakukan perbuatan baik atau islahun bainal muslimin. Kalau memang Anda menerjang sumpah, di situ terjadi ucapan perbuatan yang baik, ya nggak apa-apa. Atau Anda menerjang sumpah tetapi ada unsur islah agar umat muslim rukun, Anda mau nggak mau harus menerjang sumpah, nggak apa-apa. Ya, kalau di situ ada maslahat, ya, fi'lu birrin au islahun bainal. Nah, seperti penjelasan yang ada di surat Al-Baqarah. Kadzalika, seperti halnya bayan, keterangan di atas tadi. Mislama, maksudnya semisal perkara bayana, yang menjelaskan Allah pada lakum, bagi kalian semua, ma, pada perkara itu kira yang telah disebutkan apa mislama, maksudnya semisal perkara bayana, yang menjelaskan Allah lakum, pada kalian. Makulnya dohir ma, pada perkara dukir yang telah disebutkan apa ma, yubayyinu, menjelaskan siapa Allah, yubayyinu, menjelaskan siapa Allah lakum, pada kalian semua. Ayatihi, pada ayat-ayatnya Allah menjelaskan ayat kebesarannya pada kalian. Tujuannya apa? La'allakum, agar kalian semua, la'allakum, agar kalian semua tashkuruna, orang-orang yang bersyukur pada Allah. Itu tashkurunahu, orang-orang yang bersyukur pada Allah. Ala dzalika, atas bayan, atas keterangan Allah menjelaskan tentang kebesarannya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang nampak dalam diri kita maupun yang nampak di sekitar kita. Ini bukti kebesaran Allah. Amin ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antaranya lagi Allah ciptakan malam dan siang, Allah ciptakan langit dan bumi. Itu merupakan menunjukkan ayat kebesaran Allah. Tujuannya apa? Agar kita bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Subhanallah, bagi orang yang bertafakkur. Makanya katakan at-tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah. Berpikir, merenung tentang kebesaran Allah 1 jam aja. Ya, 1 jam aja. Kan ada lagu tuh, 1 jam saja. Ya, gimana?
Aduh, melupakanmu. Lagunya siapa itu ya? Lagunya siapa? 1 jam aja ente bertafakkur fi khalqillah, itu akan menambah keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama khairun min ibadatis sanah, daripada ente hidup ibadah 1 tahun penuh tapi tanpa ilmu, ibadah kosong, tanpa ilmu, tanpa makna, tanpa tahqiqul ibadah, no. Ya. Lebih baik ente merenung daripada sholat malam tapi sholat malamnya ini tanpa makna. Merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah ciptakan hidung ini dong. Ya, ada bulunya, luar biasa. Coba kalau ada bulunya, corona langsung masuk aja terus. Tapi kalau ada bulunya kan nyaring dulu ke hidung, sangkut dulu di bulu corona, sempit sing keluar tuh coronanya. Tuh, kayak banyak buang hidung, buang ingus, biar corona keluar. Tuh, kan bulu hidung ini apa? Menyaring kotoran, oksigen yang kita sedot nih kesaring kotoran, virus-virus di bulu yang dicukurin bulu hidung, cukurin bersih, klimis. Ya, ada ntar langsung masuk brek ke dalam dia. Ya, bulu hidung, bulu mata, biar nggak langsung kena mata. Kuping ada bunyiannya, biar langsung nggak. Luar biasa. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di diri kita belum yang ada di sekitar. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi. Tasbih semua makhluk yang ada di langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah. Ya. Agar kalian bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian semua, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kurang apalagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Makanya corona nggak kelar-kelar karena kita kurang bersyukur. Banyak kita kurang kembali meminta ampun kepada Allah. Banyak minta ampun. Salah satu asbab turunnya ya musibah, bala itu adalah banyaknya kita lalai mengingat Allah, banyaknya kita melakukan perbuatan dosa. Justru peran penting di keadaan seperti sekarang ini, peran penting nih kalian para santri. Ya, karena kalianlah yang punya tugas untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini buru-buru diangkat. Ini kita semua para santri ya yang punya tugas penting. Karena kalau selama di bumi ini ada orang yang masih menjungkungkan dirinya sujud menangis kepada Allah, beristighfar, Allah tunda turunnya azab ke muka bumi. Selama ada hambanya beristighfar, minta ampun, beribadah, Allah tunda azab turun ke muka bumi. Siapa lagi kalau bukan mereka, para orang-orang thalabul ilm, para orang-orang ahlul ilm yang setiap hari yang selalu kembali kepada Allah. Tapi kalau santrinya kayak begini, kerjaannya cuma nongkrong, ngopi, anda lihat ngopi mulu, sana ngopi, sini ngopi, ya ngobrol, dia belajar kagak, bantet, ya santri bantet, mau santri bantet, roti bantet kagak enak, santri bantet kagak jadi, ya jadi kiai kagak, orang kaya kagak, dukun juga kagak, udah, ngambang, kuning dikali ngambang apa itu? Ya, kalau santri kan ya santri nih jadi orang kaya banyak, orang alim banyak, minimal dukun dah. Ya dia orang sono panggil sini, orang nyemburin orang tuh minimal 3 nih santri nih. Ya, ya ini kalau 3-3-nya kagak jadi apa teh? Ya, ini 3 nih orang kaya, bagus, santri orang kaya dia akan dermawan. Dari orang alim wajar. Ya dukun ya wajar karena santri di sini ilmu perdukunan diajarkan, maksudnya jadi orang yang ngobatin orang sebagainya. 3 nih ya cari ini mau jadi apa ya yang 3-3-nya kagak, orang kaya kagak, orang alim kagak, ya dukun juga kagak ya, dukun yang benar maksudnya. Bahasa dukun kan bahasa orang ngobatin ya. Ini ya ini jadi apa, jadi tukang parkir ya. Yang parkir yang benar apa tuh, parkir yang benar, ondel-ondel keliling. Ya Allah, mana nih? La'allakum agar kalian semua tashkurunahu, bersyukur kalian pada Allah dzalika atas bayan penjelasan Allah tentang ayat kebesaran Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal
wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, al muskiru yang memabukkan, alladzi yukhamiru yang bisa menutup apa khamr al aqal pada akal. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr yang memabukkan yang bisa menutup pada akal ini dihukumi haram atau nah. Berarti yang sejenis dengan khamr yang bisa menutup akal dan memabukkan juga hukumnya haram. Al khamru wa kullu muskirin khamr wa kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun. Wa setiap khamr itu haram. Berarti wa kullu muskirin haramun. Natijanya setiap yang memabukkan berarti dihukumi haram. Karena setiap yang memabukkan itu min jumlatil khamr, bagian daripada khamr yang memabukkan. Setiap khamr hukumnya haram. Maka wa kullu muskirin, natijahnya dari kesimpulan yang ada kiasnya di situ ada muqaddimah awal, ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, haddul wasat, haddul asghar, haddul wasat, haddul kubra. Natijahnya diambil dari haddul asghar dan haddul kubra. Wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Berarti ganja haram, heroin haram, narkotika hukumnya haram. Kecubung, itu yang buah kecubung memabukkan hukumnya karena dia muskir yang memabukkan. Setiap muskir adalah walaupun dia min jumlatil asis, dari golongan rumput. Ganja kan bagian rumput tanaman, tapi kalau memabukkan dia karena min jumlatil mana kiasnya, hukum kias ya, daripada hal yang memabukkan. Berarti kalian harus menjauhkan hal-hal yang memabukkan.